Perkenalkan, nama saya Yasa Gule, jurusan Akuntansi semester 5. Di sini saya akan presentasikan tentang sistem informasi pemasaran di masa pandemi COVID-19 dan juga berdasarkan daripada hasil penelitian dari tabel jurnal. Namun sebelumnya saya akan menjelaskan tentang sistem informasi pemasaran, di mana pengertian umum dari sistem informasi pemasaran adalah salah satu sistem yang di dalamnya menganalisa dan juga mengukur informasi pemasaran yang dihimpun secara terus-menerus dari berbagai sumber perusahaan. Di dalam sistem informasi pemasaran juga tersedia informasi penjualan, promosi penjualan, aktivitas pemasaran, kegiatan penelitian pasar, dan hal lainnya yang berkaitan dengan pemasaran. Manfaat dari sistem informasi pemasaran sendiri adalah guna memecahkan masalah pemasaran yang ada dari suatu perusahaan dan bisa mengambil kebijakan strategis dalam ruang lingkup pemasaran. Nah, di sini saya akan menjelaskan dari hasil dari tabel jurnal dan juga hasil penelitian daripada penelitinya. Yang pertama, dari Teti Sumarni dan Linda dan Yanti Melinda. Judul penelitiannya yaitu Media Sosial dan E-commerce sebagai solusi tantangan pemasaran pada masa pandemi COVID-19 di UMKM Warung Selapan. Di mana hasil penelitiannya yaitu dalam situasi pandemi COVID-19, kelompok usaha kecil, mikro, dan ultramikro paling rentan terdampak. Usaha makanan yang menanggung dampak terberat karena pandemi terutama disebabkan karena tidak semua pemilik usaha mengenal pemasaran menggunakan platform online. Pandemi ini memaksa pemilik usaha untuk beralih strategi pemasaran, promosi dan transaksi dari konvensional menjadi digital. Penelitian ini bertujuan untuk membantu usaha kecil, khususnya UMKM Warung Selapan, untuk mendapat menjawab tantangan pemasaran selama masa pandemi COVID-19. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian kualitatif deskriptif dengan observasi partisipatif. Hasil dari penelitian adalah pembuatan logo, stiker, akun Google, akun WhatsApp, tulisan, Instagram, dan akun YouTube. Harapannya adalah pemilik usaha Warung Selapan dapat meningkatkan penjualannya pada saat pandemi COVID-19. Seterusnya yang kedua, yaitu dari Yuliana Pinarsi, Kristia Utami, dan Sandi Nugraha Ruharjo. Judul penelitiannya yaitu Strategi Pemasaran Hotel Grand Australia di masa pandemi COVID-19. Hasil penelitiannya yaitu industri perhotelan merupakan salah satu industri yang memiliki kontribusi besar dalam perekonomian Indonesia. Kota Bandung merupakan salah satu daerah di Jawa Barat yang memiliki cukup banyak perusahaan perhotelan. Salah satu perusahaan perhotelan yang ada di Bandung yaitu Hotel Grand Australia. Namun, belakangan ini ditemukan jenis virus baru yang berasal dari Wuhan, China, yang menyebabkan pandemi COVID-19 dan membawanya dampak yang sangat besar bagi perekonomian Indonesia, bahkan sampai seluruh dunia. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mengetahui strategi yang tepat bagi Hotel Grand Australia dalam memasarkan produknya di masa pandemi COVID-19. Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif, kualitatif, dengan teknik pengambilan data observasi, wawancara, studi perpustaka, juga menafsirkan dan menguraikan data yang ada bersamaan dengan situasi yang sedang terjadi. Hasil dari penelitian ini membuktikan bahwa penerapan pemasaran melalui pemasaran digital memiliki dampak positif bagi Hotel Grand Australia, di mana pengguna digital marketing dianggap perlu dilakukan terutama di tengah pandemi COVID-19 ini, sehingga kegiatan bisnis bisa terus berjalan menghasilkan nilai ekonomi. Kemudian yang seterusnya, yang ketiga, yaitu dari Zainal Abidin Ahmad, Tarejen Nurazari, Bulda Nova Elfastia, Nafila Yurna Muslim, Anissa Faradila, Sifana dan Indah Cahyaningrum, di mana judul penelitiannya yaitu pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kabupaten Gresik. Hasil penelitiannya yaitu penelitian ini membahas tentang bagaimana pemanfaatan media sosial dalam pemasaran produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengenalkan produk-produk UMKM kepada masyarakat luas agar mendapatkan potensi pasar yang lebih besar. Metode penelitian ini adalah kualitatif dengan menggunakan pendekatan fenomenologi. Hasil penelitian adalah pemanfaatan media sosial memberikan prospek yang baik untuk menaikkan angka penjualan
penjualan produk UMKM di Kelurahan Sidokumpul, Kecamatan Gresik, Kabupaten Gresik, yang mengalami dampak pandemi COVID-19. Hal ini disebabkan karena sistem pemasaran digital menyediakan platform jual beli secara daring agar memudahkan proses pemesanan dan pembelian, sehingga pembeli dapat berinteraksi dengan pemilik UMKM untuk melakukan transaksi secara langsung. Selanjutnya yang keempat, yaitu dari Fauzan Heriawan, AB Susanto, dan Dewi Irianti. Judul penelitiannya yaitu Strategi Pemasaran Penjualan dan Produksi Olahan Rumput Laut berbasis IT saat pandemi COVID-19 di Padepokan Suket Sudero, Semarang. Hasil penelitiannya adalah Indonesia memiliki sumber daya hayati laut yang beragam, salah satunya adalah rumput laut. Tumbuhan ini merupakan sumber komoditi laut yang saat ini mulai dilirik oleh masyarakat karena memiliki nilai ekonomis yang baik. Capaciusus alvarezii adalah salah satu jenis rumput laut yang memiliki nilai ekonomis karena keragamannya dapat digunakan sebagai bahan makanan, obat-obatan, dan kosmetik. Berwirausaha dalam bidang rumput laut, khususnya hasil produksi olahan rumput laut, menjadi pilihan baru dalam meningkatkan ekonomi masyarakat dan mengasah keterampilan. Tingkat produktivitas dalam usaha produk olahan rumput laut kini menghambat karena adanya wabah COVID-19. Tujuan penelitian ini untuk mengetahui dampak dari COVID-19 terhadap proses pemasaran, penjualan, dan produksi olahan rumput laut. Penelitian ini diambil pada bulan April-September 2020, dilakukan secara deskriptif, eksploratif, dengan menggunakan metode wawancara online. Pengaruh teknologi informasi khususnya media sosial sangat membantu kegiatan promosi disebabkan oleh lebih dari 100 juta orang adalah pengguna aktif smartphone dan gadget khususnya di Indonesia. Kemudian yang terakhir yang nomor 5 yaitu Rotumiar Pasaribu. Judul penelitiannya itu optimalisasi media online sebagai solusi promosi pemasaran UMKM di Semarang pada masa pandemi COVID-19. Masa pandemi COVID-19 menjadi masa yang sulit bagi beberapa aspek termasuk dunia pemasaran. Hal tersebut juga dirasakan oleh para pelaku usaha UMKM. Melalui pendampingan bagi beberapa mitra pada mata kuliah komunikasi pemasaran, maka penting untuk mencari tahu apakah penggunaan media online dapat membantu pertahanan dan perjalanan hidup UMKM. Tolak ukur yang digunakan untuk mencari tahu ketetapan penggunaan media sosial dapat dilihat dari segi metode transmisi, waktu konteks, format, dan resepsi. Responden yang menjadi mitra penelitian adalah para pelaku UMKM yang baru menjalankan usahanya dan juga belum memiliki kode pemasaran yang stabil. Dan itu, pemulihan responden juga dilihat dari merosotnya penjualan selama masa pandemi COVID-19. Ini muncul hasil penelitian menunjukkan bahwa media online memberikan dampak positif bagi stabilitas kehidupan usaha. Kombinasi dari media transmisi, waktu, konteks, dan format yang tepat pada media online ini menghasilkan dampak positif pada timbal balik baik dari segi proses komunikasi maupun dari peningkatan penjualan. Kesimpulan dari berdasarkan kelima jurnal di atas. Dari kelima jurnal tersebut dapat disimpulkan bahwa dampak COVID-19 sangat berpengaruh pada kegiatan perekonomian Indonesia. Pada saat masa pandemi COVID-19 di Indonesia saat ini, banyak sekali kegiatan di luar rumah yang dibatasi sehingga menumpukan beberapa sektor ekonomi di Indonesia. Hal ini dikarenakan pembatasan sosial berskala besar yang menghambat penjual dan pembeli untuk bertemu secara langsung. Rata-rata strategi yang digunakan adalah dengan cara memasarkan produk secara online. Peranan media online menjadi sarana yang sangat diandalkan. Terlebih lagi, situasi yang digarungi ketakutan akan virus COVID-19 menjadikan orang-orang banyak menghabiskan waktunya dalam dunia gadgetnya. Menjadikan orang-orang gadgetnya masing-masing. Namun, di zaman yang semakin modern, teknologi yang canggih dan didukung dengan fasilitas internet yang cukup memadai, kita bisa memanfaatkan itu semua untuk membantu pemulihan ekonomi. Saran dari hasil penelitian ini adalah kewaspadaan dan kehati-hatian sangat diperlukan dalam melakukan pemasaran, sebab banyak sekali hal-hal yang dapat merugikan seperti penipuan dan penyalahgunaan dari media sosial dan internet. Oleh sebab itu, peran dari pemerintah sangat diharapkan untuk memberikan pelatihan serta pengawasan bagi masyarakat dalam menggunakan media sosial dan internet serta memberikan dan melakukan pemerataan bagi seluruh masyarakat. Karena pada umumnya, tidak semua masyarakat dapat menggunakan dan memanfaatkan media sosial dan internet, sebab masih ada masyarakat yang awam dalam menggunakannya, sehingga perlu diadakan pelatihan dan bimbingan dari pihak-pihak. Demikian hasil dari presentasi saya. Kurang lebih saya ucapkan terima kasih.